Hai, kembali lagi bersama saya Liadi Fatani Fadli. Di sini saya akan memaparkan materi GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selanjutnya kita akan ada pengertian. GCMS merupakan salah satu teknik analisis yang paling umum digunakan untuk analisis senyawa organik yang mudah menguap. GCMS terdiri dari dua sistem terpisah yaitu GC dan MS yang digabungkan menjadi satu instrumen. Sampel yang mengandung senyawa volatile diinjeksi ke dalam sistem GC di mana senyawa-senyawa tersebut akan dipisahkan berdasarkan sifat kepolarannya di dalam kolom yang terisi dengan fase stasioner. Setelah terevolusi dari sistem GC, senyawa-senyawa tersebut akan masuk ke dalam sistem MS di mana senyawa-senyawa tersebut akan diionisasi dengan energi tertentu dan difragmentasi menjadi ion fragment. Ion fragment tersebut kemudian akan dideteksi oleh detektor MS dan hasil deteksi ini akan diolah oleh komputer untuk menghasilkan spektrum massa dari senyawa-senyawa tersebut. Spektrum massa ini kemudian akan digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa tersebut berdasarkan pola fragmentasi unik dari masing-masing senyawa. Kombinasi GC dan MS memungkinkan pemisahan senyawa-senyawa yang sangat kompleks dan analisis yang sangat sensitif, sehingga GC-MS sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk analisis lingkungan, analisis makanan, analisis forensik, dan lainnya. Selanjutnya ada cara kerja GC dan MS. Yang pertama ada kromatografi gas. Pada langkah ini sampel diuapkan dan diinjeksikan ke dalam kromatografi gas. Kromatografi gas memisahkan komponen sampel berdasarkan volatilitas dan interaksi dengan fase diam kolom. Pemisahan ini menghasilkan kromatogram yang merupakan sebidang respon detektor sebagai fungsi waktu. Yang kedua ada spektrometri massa. Komponen yang dipisahkan dari kromatografi gas memasuki spektrometer massa. Dalam spektrometer massa, molekul terionisasi, artinya diubah menjadi partikel bermuatan ion. Ion-ion ini kemudian dipercepat, dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan massa atau zat, dan dideteksi data yang dihasilkan disebut spektrum massa. Selanjutnya ada cara kerja instrumen GCMS. Campuran sampel pertama-tama dipisahkan oleh GC sebelum molekul analit dielusi ke dalam MS untuk dideteksi. Mereka diangkut oleh gas pembawa yang terus mengalir melalui GC dan masuk ke MS di mana gas tersebut dievakuasi oleh sistem vakum. Sampel pertama kali dimasukkan ke dalam GC secara manual atau dengan auto sampler dan memasuki gas pembawa melalui saluran masuk GC. Jika sampel berbentuk cair, sampel diuapkan dalam saluran masuk GC yang dipanaskan dan uap sampel dipindahkan ke kolam analitik. Komponen sampel yang disebut analit dipisah berdasarkan perbedaan partisi antara fase gerak dan fase diam cair, atau untuk gas yang lebih mudah menguap, komponen tersebut diabsorpsi oleh fase diam padat. Dalam analisis GCMS, fase diam cair yang berada dalam kolom sempit berdiameter internal 0,1 sampai 0,25 mm dan pendek panjang 10 sampai 30 meter adalah yang paling umum. Setelah pemisahan, yang mana untuk analisis GCMS tidak memerlukan resolusi garis dasar total kecuali analitnya adalah isomer. Molekul netral dielusi melalui garis transfer panas ke dalam spektrometer massa. Dalam spektrometer massa, molekul netral pertama kali terionisasi paling sering melalui ionisasi elektron. Dalam sebuah elektron yang dihasilkan oleh filamen dipercepat sebesar 70 elektron volt dan mengeluarkan elektron dari molekul untuk menghasilkan ion molekul yang merupakan kation radikal. Yang terberat adalah ion molekuler dengan ion fragment dengan berbagai massa lebih rendah. Bergantung pada yang pertama adalah rumus molekulnya, kedua struktur molekul analit, ketiga di mana pemutusan ikatan telah terjadi, yang keempat bagian mana yang masih menahan muatan tersebut. Langkah selanjutnya adalah memisahkan ion-ion dengan massa berbeda yang dicapai berdasarkan massa atau zatnya oleh penganalisis massa. Ada banyak jenis alat analisa massa yang berbeda dan disinilah perbedaan besar dalam resolusi massa terlihat. Resolusi massa adalah kemampuan penganalisis massa yang untuk memisahkan ion dengan perbedaan massa atau zat yang sangat kecil. Jenis instrumen satuan massa yang paling umum adalah quadruple, yang merupakan instrumen pemindaian yang memvariasikan tegangan untuk memungkinkan hanya ion dengan massa atau zat tertentu yang memiliki lintasan stabil melalui 4 kutub untuk mencapai detektor ion. Instrumen quadruple digunakan dalam dua mode operasi berbeda, mode pemindaian penuh dan mode pemantauan ion terpilih.
Setelah ion-ion dipisahkan oleh penganalisis massa berdasarkan massa atau zatnya, ion-ion tersebut mencapai detektor ion di mana sinyal diperkuat oleh pengganda elektron untuk sebagian besar ms resolusi rendah atau multiplat saluran untuk sebagian besar instrumen HRMS. Berikut ada gambar dari diagram sederhana kromatografi gas spektrometer massa yang menunjukkan yang pertama gas membawa, kedua autosampler, ketiga saluran masuk, keempat kolom analitik, kelima antarmuka, keenam vakum, ketujuh ion sumber, kedelapan penganalisis massa, kesembilan detektor ion, dan kesepuluh PC. Selanjutnya ada tabel yang berisikan data GCMS yang berbentuk 3 dimensi, memberikan nomor pemindaian atau waktu retensi, respon atau intensitas, dan massa atau zat. Berikut ada diagram kromatografi 2 dimensi dihasilkan dengan menjumlahkan kelimpahan semua ion pada satu titik data dan memplotnya terhadap waktu retensi. Nomor pemindaian untuk menghasilkan kromatogram ion total yang lebih sebanding dengan kromatogram yang dihasilkan oleh detektor GC. Namun, setiap titik data dalam kromatogram ion total merupakan spektrum massa terpisah dan biasanya dapat dibuka di jendela terpisah pada perangkat lunak. Berikutnya ada contoh spektrum massa dekana C10H22 hidrokarbon rantai lurus. Ion molekulnya 142 massa atau zat dapat dilihat paling kanan karena dekana adalah hidrokarbon jenuh. Kelebihan energi dari ionisasi tidak dapat terdelokalisasikan secara internal dan oleh karena itu sebagian besar ion molekul terfragmentasi sehingga menghasilkan banyak ion fragmen dan jumlah ion molekul yang sedikit. Pengamatan lain dari spektrum massa dekana adalah rangkaian ion fragmen pada massa atau zat 43, 57, 71, 85, 99, dan 113 yang berbeda sebesar massa atau zat sebesar 14. Ini terbentuk oleh pembelahan ikatan yang tumpang tindih secara berurutan. C2H4 satuan jika muatan plus 1 ini setara dengan massa 28 satuan massa atom terpadu dan merupakan ciri utama spektrum massa hidrokarbon. Selanjutnya ada metode kromatografi. Salah satu metode pemisahan kimia yang paling utama adalah kromatografi. Senyawa-senyawa dalam yang ada dalam campuran dipisahkan di dalam kolom kromatografi. Adapun mekanisme pemisahan antara beberapa senyawa terjadi karena perbedaan harga kelarutan masing-masing dalam pelarut yang bergerak dan perbedaan keterserapan masing-masing senyawa kepada fase diam. Dalam kromatografi gas, fase gerak adalah gas helium. Shimadzu menyediakan bermacam-macam fase diam yang mengikuti sifat-sifat senyawa dalam sampel. Spektroskopi massa adalah metode untuk menganalisis senyawa murni yang sudah dipisahkan dari GC. Senyawa yang masuk ke inlet MS akan dipecah-pecah dengan bombardir elektron sehingga menjadi ion-ion. Pola pemecahan molekul akan sangat bergantung pada kestabilan ikatan yang ada dalam suatu molekul. Dari pola-pola pecahan molekul ini, struktur molekul dapat diketahui pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada macam-macam pengaplikasian GCMS. Yang pertama ada dalam ilmu forensik. GCMS digunakan untuk menganalisis jumlah jejak zat dalam investigasi kriminal, seperti mengidentifikasi obat-obatan, bahan peledak, dan racun. Dalam analisis lingkungan, ini digunakan untuk memantau polutan, pestisida, dan kontaminan lain dari udara, air, dan tanah. Dalam farmasi dan pengujian obat, GCMS membantu mengidentifikasi dan mengukur senyawa farmasi dalam obat-obatan dan juga membantu dalam pengujian obat untuk mendeteksi keberadaan zat tertentu dalam sampel biologis. Dan dalam analisis makanan dan rasa, GCMS digunakan untuk menganalisis senyawa volatil yang berkontribusi pada aroma dan rasa makanan dan minuman. Berikutnya ada kekuatan dan keterbatasan GCMS. GC sendiri memiliki keterbatasan karena tidak mungkin mengidentifikasi senyawa yang tidak diketahui menggunakan detektor GC standar. Namun, hal ini dapat dilakukan jika dipasangkan dengan MS. Sebaliknya, analisis sampel secara langsung menggunakan MS menghasilkan spektrum massa campuran yang sulit untuk didekonvolusi dan diinterpretasikan, terutama bila terdapat lebih dari beberapa senyawa dalam sampel. Namun, berpasangan dengan GC memberikan kemampuan untuk memisahkan campuran. Selanjutnya ada masalah umum dengan GCMS. Masalah yang paling sering terjadi pada instrumen GCMS adalah kebocoran pada sistem dan kontaminasi sistem. MS biasanya memiliki ruang hampa untuk mengurangi gangguan latar belakang dan reaksi ion molekul.
Untuk meningkatkan masa pakai komponen, mengurangi pemeliharaan, dan untuk menghindari pelepasan listrik karena tegangan tinggi digunakan dalam MS. Vakum yang sangat baik diperlukan untuk mendapatkan sensitivitas yang baik dan kebocoran kecil dapat meningkatkan latar belakang sedangkan kebocoran besar menghambat sistem vakum. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya Yerli Adi pamit undur diri and see you next time. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Ditunggu ya. Dadah.